Kebanyakan dari kamu udah nggak asing kan sama pandemi coronavirus. Padahal coronavirus itu udah ada loh dari dulu. Kenapa baru sekarang ya ramainya? Sampai-sampai berbagai negara harus lockdown alias mengisolasi diri. Terus vaksinnya katanya kan belum ditemuin tuh. Tapi kok bisa ya ada yang sembuh dari COVID-19? Apa yang dikasih sama dokter ya? Terus apa yang harus kita lakuin untuk mencegahnya? Penasaran? Yuk kita bahas! Virus lagi. Virus itu sebenarnya nggak bisa kita sebut sebagai makhluk hidup. Karena dia nggak punya semua ciri-ciri makhluk hidup. Nggak punya sel, nggak bermetabolisme, dan nggak tumbuh dan berkembang. Dia cuma punya DNA atau RNA aja yang bikin dia bisa memperbanyak diri alias mereplikasi diri. Walaupun punya DNA atau RNA, virus nggak bisa bereplikasi sendiri. Dia butuh sel hidup. Makanya, virus itu selalu nebeng dan tinggal di dalam tubuh makhluk hidup, kayak tumbuhan, hewan, dan kita. Artinya, virus selalu jadi parasit di dalam tubuh inangnya, karena memanfaatkan perangkat sel inangnya. Ini nih, yang bikin inangnya jadi sakit kalau dia nebeng. Kalau lagi nggak di dalam tubuh makhluk hidup, virus ini dalam bentuk partikel, sekumpulan molekul-molekul aja. Nah, kalau coronavirus yang lagi rame ini termasuk virus RNA. Artinya dia terbentuknya dari bahan dasar RNA saja. Sesuai namanya, coronavirus berasal dari bahasa Latin yang artinya crown atau mahkota. Jadi bentuknya itu kayak balon yang dipenuhi spike-spike, kayak mahkota. Spike-spike ini dia gunain buat nempel dan nyerang inangnya. Spike-nya ini disusun sama glikoprotein. Nah, disinilah kelemahan virus-virus ini. Lapisan glikoprotein ini mudah hancur sama desinfektan, pelarut lemak, dan deterjen. Jadi, walaupun virus ini bisa nyebar dengan cepat, kita juga bisa ngurangin jumlahnya dengan ketiga bahan ini. Makanya, sering-sering cuci tangan pakai sabun ya. Terus, dari mana asal virus corona? Sebenarnya, virus corona itu ada banyak jenisnya. Yang bikin pandemi sekarang ini cuma salah satu jenis aja. Virus corona banyak ditemuin di hewan. Tapi, kadang virus corona yang menginfeksi hewan bisa nular ke kita, manusia. Virus corona yang nyerang manusia pertama kali diidentifikasi di pertengahan 1960-an. Sejak itu, udah ada beberapa kasus virus corona yang cukup bikin heboh dunia, saking berbahayanya. Contohnya, di tahun 2003 ada virus SARS-CoV, jenis coronavirus yang diyakini ditularin sama musang ke manusia. Dan di tahun 2012 ada MERS-CoV yang ditularin dari unta ke manusia. Virus influenza juga sama, yang tadinya nyerang unggas bisa pindah ke manusia. Terus dari manusia, pindah lagi deh ke manusia lain. Sementara virus corona yang baru ditemuin di Cina, kabarnya ditularin sama ular atau kelelawar lewat hewan pangolin. Jenis coronavirus baru inilah yang dinamain SARS-CoV-2 alias Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Dinamain begitu karena virusnya menyebabkan gangguan pada sistem respiratori atau pernafasan manusia. Dan penyakitnya dinamain COVID-19. Gejala COVID-19 yang paling umum itu demam, rasa lelah, dan batuk kering. Kadang sebagian ngalamin rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, atau diare. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Kadang orang yang terinfeksi nggak ngerasain gejalanya loh dan tetap merasa sehat sampai sembuh. Dari data WHO, ternyata sekitar 80% orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Tapi, sekitar 1 dari 6 orang yang terjangkit COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernafas, sampai gangguan pneumonia yang bisa berujung kematian. Jadi serem ya, mana vaksinnya masih diteliti lagi karena virus ini tuh jenis baru. Loh, kok belum ada vaksinnya? Kok ada yang bisa sembuh ya? Nah, sebenarnya vaksin itu gunanya buat mencegah orang yang sehat dari serangan virus ini.
Kalau yang nyembuhin tubuh pas terserang virus itu sistem imun di tubuh kita. Sistem imun tugasnya ngelawan patogen-patogen, kayak virus ini. Kalau seseorang terinfeksi alias virusnya masuk ke tubuhnya, terjadi semacam perang di dalam tubuh. Sel-sel darah putih yang tugasnya ngelawan patogen bakal berusaha buat bunuh atau ngilangin virus dari tubuh kita. Dan sistem imun itu juga bakal ngasilin antibodi kalau si virus ini datang lagi. Jadi kita bisa imun atau kebal dari virus ini. Kemungkinan untuk sakit karena virus yang sama jadi kecil. Sedangkan kalau vaksin itu imunitas buatan. Jadi kalau kita gunain vaksin untuk virus SARS-CoV-2, tubuh kita bisa langsung bentuk antibodi yang ngelawan virus tersebut tanpa harus ngerasain penyakitnya dulu. Saat ini keadaan kritis lebih sering terjadi di orang-orang yang udah lanjut usia atau memang tubuhnya lagi dalam keadaan sakit karena kebanyakan dari mereka sudah lemah sistem imunnya. Tapi ini bisa aja berubah, karena para ahli di dunia juga masih mempelajari virus yang baru ini. Apalagi, baru-baru ini di Italia dan Perancis juga banyak dari kalangan muda yang keadaannya sampai kritis. Jadi kamu harus tetap waspada ya, jangan menyepelekan karena virusnya udah nyebar kemana-mana. Biar terhindar dari virus corona, cari tahu yuk gimana penyebaran penyakit COVID-19 ini. COVID-19 menyebar dari orang yang udah terinfeksi. Penularannya bisa lewat percikan-percikan cairan tubuh dari hidung atau mulut yang keluar lewat batuk, bersin, atau bahkan hembusan nafas si penderita. Kalau percikan-percikan itu mendarat di sebuah benda, misalnya gagang pintu, virusnya bisa bertahan sampai beberapa jam, bahkan beberapa hari. Dan kalau gagang pintu itu disentuh sama orang sehat, habis itu dia nyentuh mata, hidung, atau mulutnya, virusnya bisa pindah deh, masuk ke tubuhnya dan nebeng di orang tersebut. Nah, makanya kamu harus sering cuci tangan dengan pakai sabun atau pakai hand sanitizer setelah kamu berpergian keluar rumah dan sebelum kamu makan. Terus, sebaiknya jaga jarak, setidaknya 1 meter dari orang yang lagi batuk-batuk atau bersin-bersin. Kalau kebetulan kamu yang lagi batuk-batuk, kamu harus tutup mulut kamu saat batuk dengan siku yang terlipat atau ditutup dengan tisu. Jangan dengan telapak tangan ya, karena habis itu biasanya kamu bakal nyentuh benda lainnya. Kalau mau lebih aman, dianjurkan untuk pakai masker. Selain itu, kamu harus lebih rajin bersihin permukaan benda-benda di sekitar kamu yang sering disentuh sama banyak orang. Hindari juga tempat yang rame. Jangan nonton konser dulu, mending di rumah aja. Kalau nggak penting-penting banget, jangan pergi ke tempat-tempat keramaian. Tujuannya buat ngurangin pergerakan orang-orang, biar orang yang udah terinfeksi COVID-19 itu nggak ngelakuin kontak sama orang yang belum terinfeksi. Jadi, kalau terjangkit dan sakit, semua nggak sakit barengan. Makin bahaya loh kalau penderitanya berbarengan dalam jumlah yang banyak. Fasilitas rumah sakit belum tentu bisa nampung semuanya. Kalau yang nggak bisa kehandle sama tenaga kesehatan, ini nih yang bahaya. Kecil kemungkinan selamat kalau tiba-tiba keadaannya kritis. Ini yang terjadi di Wuhan, Italia, dan Iran. Walaupun begitu, kamu jangan terlalu panik. Ini mirip wabah virus sebelumnya, kayak penyakit SARS dan MERS. Suatu saat bakal berhenti. Karena orang-orang udah punya imun sama virus ini. Yang penting, kita kurangin penyebarannya. Dengan begitu, rumah sakit cukup deh buat menampung orang yang sakit dan ditangani sama tenaga medis. Nah, makanya sekolah-sekolah diliburin dulu. Kantor-kantor disuruh kerja dari rumah, dan semua kegiatan ngumpul-ngumpul. Misalnya, pertandingan bola atau konser ditunda, juga dibatalin. Semuanya biar ngurangin penyebaran virus ini lebih luas lagi. Ini yang disebut social distancing. Karena nggak kemana-mana, bikin bosan ya di rumah. Nah, aku punya tips nih jalanin social distancing ini. Cobain cara baru belajar. Belajar bisa di mana aja loh, bisa secara online. Kayak sekarang, kamu pakai aplikasi belajar Pahamify. Terus, biar tubuh tetap fit, rajin olahraga yang bisa dilakuin di rumah. Kayak yoga, skipping, dan senam. Main game,
kegiatan ini siapa sih yang gak suka? Game itu gak selalu yang digital doang loh, tapi ada board game dan game-game tradisional kayak Scrabble dan Congklak yang seru dimainin bareng kakak, ibu, ayah, atau adik kamu. Hitung-hitung quality time sama keluarga. Banyak hal baru yang bisa kamu cobain di rumah, kayak belajar masak, menulis, belajar gambar, belajar animasi, belajar fotografi, belajar editing video dan audio. Keterampilan kayak gini bisa kamu pelajarin secara online juga loh. Contohnya di Skillify. Di sana ada juga kelas buat mempersiapkan diri kamu yang pengen kuliah di luar negeri, bahkan sampai belajar programming tanpa coding. Wah! Oke teman-teman, di video ini kita udah kenalan sama virus corona yang nyebabin pandemi di dunia. Kita belajar dari mana asal virusnya, penyembuhannya, penyebarannya, penyakit apa yang ditimbulkan, dan gimana menghindari virus ini. Jangan terlalu panik ya, tapi tetap waspada dengan selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Makan makanan bergizi, tidur yang cukup, kalau bisa minum vitamin kayak vitamin C dan vitamin D buat ningkatin imunitas tubuh kamu. Dan penting banget nih, buat biasakan cuci tangan secara teratur dan menyeluruh. Pakai air bersih dan lebih baik lagi kalau pakai sabun atau cairan antiseptik. Semoga kita tetap sehat dan pandemi ini cepat berlalu. Walaupun libur di rumah, jangan lupa untuk terus belajar ya. Semangat dan stay safe semuanya!